Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvi Nurhasana. Saya dari Prodi Akuntansi C3 NPM 1021933. Saya dari STIS TMB Bandung Business School. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan akuntansi di dunia dan juga di Indonesia. Nah, jadi bagaimana sih sejarah perkembangan akuntansi di dunia itu? Yang pertama ada sejarah lahirnya praktik akuntansi dalam kehidupan manusia. Mengenai sejarah lahirnya praktik akuntansi, riwayatnya bisa dilacak sejak masa Mesir kuno pada tahun 3200 sebelum Masehi. Saat itu telah dikenal dua jenis teknik akuntansi yang berlaku pada waktu yang bersamaan. Teknik yang pertama adalah sejenis koin dengan bentuk tertentu yang disimpan dan ditandai, serta kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Dan sementara teknik yang kedua adalah menggunakan sejenis token yang disimpan dalam bentuk lebih besar dengan berbagai jenis yang lebih kompleks dibandingkan dengan koin. Nah, selanjutnya sejarah akuntansi berlanjut ke sistem pencatatannya. Berdasarkan penjelasan dalam buku teori akuntansi tahun 2005, catatan mirip akuntansi ditemukan di reruntuhan tembok bangunan dari peradaban Babilonia yang diperkirakan ditulis pada tahun 4000 sebelum Masehi. Namun catatan akuntansi dalam bentuk sederhana juga ditemukan pada sisa-sisa peninggalan peradaban Yunani kuno dan Roma kuno. Namun akuntansi pada masa ratusan abad silam tersebut masih bersifat pencatatan dan belum dapat dikatakan sebagai ilmu akuntansi. Baru kemudian pada tahun 1494, sistem pencatatan akuntansi lebih sistematis diperkenalkan oleh Luca Paciolo, seorang ahli matematika berkebangsaan Italia. Luca Paciolo memperkenalkan dua kegiatan pencatatan. Yang pertama yaitu kegiatan pencatatan penarikan pajak atau sewa. Yang kedua yaitu kegiatan pencatatan perjalanan perdagangan per satu kali jalan. Kegiatan itu dicatat dengan teratur dan berkelanjutan. Sistem pencatatan yang diperkenalkan oleh Luca itulah yang disebut dengan sistem pembukuan berpasangan atau double entry. Kegiatan pencatatan itu mengilhami Luca untuk menulis buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportion et Proportionalita. Buku ini menjelaskan kegiatan pembukuan di Venesia yang kemudian dikenal dengan metode Venesia atau metode Italia. Menurut Luca, tujuan kegiatan pembukuan pada saat itu adalah untuk memberikan informasi yang tepat bagi para pedagang soal aset yang dimiliki dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Luca Paciolo sebenarnya bukan orang pertama yang menemukan sistem pembukuan double entry accounting. Sebab Luca mengakui bahwa sistem tersebut sudah berkembang paling tidak 100 tahun di Venesia ketika dia menulis bukunya. Sistem akuntansi yang diperkenalkan oleh Luca Paciolo bahkan sudah dikenal jauh sebelumnya. Nah, penggunaan sistem akuntansi yang lebih sistematis di Eropa mulai meluas pada akhir abad ke-15. Seiring menurunnya pengaruh Kekaisaran Romawi, pusat perdagangan bergeser ke Spanyol, Portugis, dan Belanda. Akibatnya, sistem akuntansi yang telah dikembangkan Romawi juga ikut berpindah dan digunakan di negara-negara tersebut. Pada masa itu, laporan laba rugi mulai dibuat secara tahunan yang lalu mendorong berkembangnya penyusunan neraca rutin pada jangka waktu tertentu. Nah, kemudian perkembangan akuntansi semakin pesat usai terjadi revolusi industri di Eropa. Tumbuhnya industri membuat kebutuhan akan informasi biaya produksi semakin tinggi. Ini kemudian mendorong kemunculan akuntansi biaya untuk melengkapi administrasi keuangan yang sudah ada sebelumnya, yakni laporan laba rugi dan neraca. Buku Robert Hamilton yang berjudul Introduction to Merchandise tahun 1798 menjadi sumber otoritatif pertama yang memuat informasi mengenai akuntansi biaya. Kemudian, perkembangan ilmu akuntansi menjadi semakin kompleks pada abad ke-19, yakni saat depreciation accounting atau depresiasi dianggap biaya, dan industrial accounting mulai dikenal luas.
Demikianlah, seiring dengan tumbuh pesatnya industri di dunia barat, akuntansi pun berkembang di Amerika Serikat dan Eropa. Memasuki abad 20, akuntansi yang dipraktikkan di Inggris dan Amerika Serikat berkembang menjadi dua cabang, yakni financial accounting dan cost accounting. Cabang terakhir pada kenyataannya berpengaruh besar pada keputusan manajer. Peran akuntansi juga semakin penting dalam ekonomi. Di tahun 1930, New York Stock Exchange dan American Institute of Certified Public Account membahas dan menetapkan prinsip-prinsip akuntansi bagi perusahaan-perusahaan yang sahamnya terdaftar di bursa saham. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Akuntansi disinyalir telah dikenal sejak tahun 1642. Namun, bukti jelas soal adanya penerapan akuntansi di tanah air baru ada dalam pembukuan Ampion Society yang berdiri di Jakarta pada tahun 1747. Setelah itu, akuntansi di Indonesia berkembang setelah Undang-Undang Tanam Paksa dihapuskan pada tahun 1870 oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa itu, banyak pengusaha Belanda menanamkan modal di Indonesia. Mereka menerapkan sistem pembukuan yang dianjurkan oleh Luca Paciolo, yaitu double entry atau pembukuan berpasangan. Kegiatan perekonomian yang padat berakibat diperkenalkannya fungsi auditing di Indonesia pada tahun 1907. Internal auditor yang pertama kali datang di Indonesia adalah J.W. Labrigine yang sudah berada di Indonesia pada tahun 1896. Sementara orang pertama yang melakukan pekerjaan audit di tahun 1907 adalah Van Sagen. Kehadiran Van Sagen diikuti oleh berdirinya Jawatan Akuntan Negara yang dibentuk pemerintah kolonial Belanda di tahun 1915. Sementara kantor akuntan di Indonesia didirikan pada tahun 1918 oleh Fries dan Hogeweg. Setelah itu berdiri pula kantor akuntan H.Y. Forens pada tahun 1920 dan Jawatan Akuntan Pajak. Baru pada tahun 1929 terdapat orang Indonesia pertama yang tercatat bekerja di bidang akuntansi. Dia adalah J.D. Messi yang bekerja sebagai pemegang buku Jawatan Akuntan Pajak. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia memiliki kesempatan untuk mengirimkan anak-anak bangsa untuk belajar akuntansi ke luar negeri. Hal ini mendukung perintisan pendidikan akuntansi di tanah air. Pendidikan akuntansi di Indonesia mulai dirintis pada tahun 1952 oleh Universitas Indonesia atau UI dengan membuka program studi akuntansi. Pada tahun yang sama, pemerintah RI juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1952 yang mengatur pemberian gelar akuntan. 5 tahun kemudian, organisasi profesi akuntan di Indonesia bernama Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, didirikan pada 23 Desember 1957. Organisasi ini mendirikan seksi akuntan publik pada tahun 1978 dan seksi akuntan pendidik di tahun 1986. Pemerintah RI juga mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing di tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968 yang mendorong berdirinya perusahaan-perusahaan baru. Iklim investasi yang mendorong industri tumbuh turut memacu perkembangan akuntansi di RI. Sebagaimana dijelaskan di modul Ekonomi Terbitan Kemdikbud, ada dualisme praktik akuntansi di Indonesia yang sempat terjadi. Sebagian perusahaan menerapkan sistem akuntansi Belanda, dan banyak lainnya mulai memakai sistem akuntansi Amerika. Dualisme tersebut sempat berpengaruh di dunia pendidikan, terutama di level menengah. Lantas, dalam sebuah lokakarya bertajuk Pendidikan Akuntansi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi UI, lahir kesepakatan bahwa sistem pendidikan akuntansi untuk pendidikan menengah dan tinggi di Indonesia menggunakan sistem Amerika. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak kesalahan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.